Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rahmayanti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi PGSD, Angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang telah saya buat dan implementasikan. Oke, yang pertama itu ada identitas modul, yaitu nama penyusun Ismi Rahmayanti, jenjang pendidikan SD atau MI, fase C, kelas 4, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan topik jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian ada alokasi waktu 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit. Kemudian ada moda pembelajaran dengan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning dengan mode pembelajaran Example and Non-Example, dan teknik pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada jumlah siswa, yaitu 25 siswa. Kemudian yang selanjutnya ada sintaks atau langkah. Jadi di modul ajar ini itu pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan juga ice breaking. Ice breakingnya ini itu berupa tepuk bersemangat. Kemudian di kegiatan pendahuluan ini juga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian tahap yang kedua itu ada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap relating atau mengaitkan dan tahap mengalami atau ekspresi. Yang pertama itu ada tahap relating atau mengaitkan. Di tahap ini itu guru mengajukan pertanyaan pemantik. Pertanyaannya itu berupa hewan apa saja yang kalian ketahui, hewan peliharaan kalian, apa makanan kesukaan yang dimakan oleh hewan tersebut, dan mengapa makanan hewan itu berbeda-beda. Kemudian di tahap ini, guru menampilkan berbagai jenis gambar hewan dengan menempelkan kartu gambar hewan di papan tulis. Kemudian, guru menjelaskan berbagai macam jenis makanan hewan yang berbeda-beda dan menjelaskan materi mengenai golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian tahap yang kedua yaitu expressing atau mengalami. Di tahap ini siswa melakukan diskusi dan identifikasi, di mana siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan berbagai macam gambar setiap kelompoknya. Nah, kemudian siswa mengamati dan berdiskusi untuk mengidentifikasi jenis makanan hewan tersebut berdasarkan ciri-cirinya dan mengisi LKPD, baik LKPD individu dan LKPD kelompok. Kemudian di tahap yang terakhir ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan melalui tanya jawab. Pertanyaannya itu berupa, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang kalian pahami, apa yang kalian tidak pahami, dan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini. Dan terakhir, guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam. Oke, yang terakhir ada alasan mengapa saya memilih dan membuat modul ajar ini. Yang pertama, modul ajar ini dirancang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan bermakna. Nah, dalam modul ajar ini dirancang dengan melakukan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana pendekatan ini dapat membantu siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Nah, dalam konteks modul ajar ini, siswa belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Siswa melakukan pembelajaran dengan mengamati gambar-gambar hewan yang sering mereka temui di lingkungan. Hal ini itu dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan juga lebih mudah dipahami oleh siswa.
Kemudian pendekatan CTL ini juga dapat mendorong siswa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan juga pemecahan masalah. Nah, dalam modul ajar ini juga menggunakan model pembelajaran example and non-example, di mana model pembelajaran ini mengandalkan penggunaan contoh dan juga non-contoh untuk membantu siswa dalam memahami konsep tertentu yang dapat memudahkan siswa dalam mengidentifikasi dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, juga memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui pengamatan gambar tadi, dan juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga bekerja sama dalam kelompok. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.